memperkenalkan sedikit seorang ibu yang cantik. Beliau adalah seorang ibu dari 3 orang anak, 3 orang menantu, dan 4 orang cucu. Bu Lisa adalah istri dari Pak Ang Hendra Tanjaya. Beliau berjemaah di GKI Stadion Semarang, tetapi beliau juga adalah seorang pendeta misi dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Dr. Lisa Yap. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk hambanya yang akan berbagi pada kita. Mari Bu Lisa, Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore. Terima kasih Bu Ning untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Selamat sore Ibu-ibu. Sore hari ini temanya yaitu mengenal hati Bapa. Ya, kira-kira hati Bapa itu yang seperti apa sih? Mengenal hati Bapa itu sangat luar biasa. Jangan kita bandingkan dengan bapak-bapak yang ada di dunia ya. Ya, Bapak yang ada di dunia sangat berbeda dengan Bapak kita yang di surga. Sedangkan Bapak kita yang ada di surga itu adalah Bapak yang sangat mengasihi kita. Dan dia mengasihinya tanpa syarat loh. Benar ya? Dia mengasihi kita tanpa syarat dan dia tidak pernah melihat kita tuh kayak apa. Apakah kita nih orang yang berdosa? Apakah kita tuh layak untuk dikasihi? Betul ya? Bapak itu memilih kita loh. Kita tuh bangga loh, harusnya kita dipilih oleh Bapak. Bukan kita yang memilih Bapak. Tapi Bapak memilih kita. Ada tujuan nggak kira-kira Bapak memilih kita? Ada tujuan? Pasti ada tujuan ya. Nah, Bapak memilih kita, kita dikasihi, dan Tuhan Bapak kita memberikan kita keselamatan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita ini dikasihi oleh Tuhan, dan kita itu dipilih oleh Tuhan, dan kita menerima keselamatan. Betul ya? Kita menjadi orang yang percaya. Nah, pada saat kita menjadi orang yang percaya, dan kita menerima keselamatan, itu kira-kira kita sendiri atau kita juga bagikan kepada orang lain. Pada saat kita tahu bahwa Tuhan mengenal isi hati Bapa mengasihi kita dan dia mengasihi kita tanpa syarat. Ya, tanpa syarat dia mengasihi kita. Dan Tuhan memberikan keselamatan itu buat kita. Nah, seringkali pada saat kita dipilih dan kita saat ini memanggil Bapa, ya. Apakah keselamatan itu hanya kita pegang untuk diri kita sendiri? Atau kita bagikan kepada orang lain? Bagikan ke orang lain. Kepada orang lain. Betul. Dan dibagikan. Apakah punya target? Setiap tahun kita akan membagikan kepada berapa orang? Dunia ini membutuhkan Kristus dan semua orang membutuhkan anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Berarti semua orang tuh membutuhkan anugerah keselamatan ya. Semua orang membutuhkan anugerah keselamatan. Nah, bukan hanya milik kita sendiri. Sebab Tuhan menghendaki anugerah keselamatan itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Ya, itu mudah atau susah? Mudah kita menyampaikan kepada orang lain, tapi belum tentu orang lain bisa menerima dengan baik apa yang kita sampaikan tentang kasih Kristus. Ya, nggak mudah. Ya, tapi kan Tuhan menghendaki kita harus mengabarkan keselamatan itu, membagikan anugerah keselamatan itu kepada orang lain. Benar ya? Untuk masalah dia percaya atau enggak percaya, ya, untuk masalah dia menerima atau enggak menerima, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Tetapi yang Tuhan mau, pada saat Tuhan memberikan kasih itu kepada kita, sebab Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Kita melakukan dosa apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menunggu kita untuk bertobat. Tuhan menghendaki kita segera untuk kembali. Betul? Ya. Jadi Tuhan menghendaki anugerah keselamatan itu bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, kita akan melihat kemana sih perginya orang-orang yang tidak percaya. Kita akan melihat ya, PowerPoint tolong next. Nah, kita akan melihat kemana sih perginya orang-orang yang tidak percaya. Semua orang itu tanpa terkecuali telah berbuat dosa
Kita berbuat dosa nggak kira-kira? Atau kita orang suci? Atau kita orang kudus? Kita berbuat dosa semuanya. Kita masih Buat dosa kemuliaan Allah. Nah, Kita semua telah jatuh ke dalam dosa. kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Kita tahu, kita sebagai orang percaya ya, dosa manusia tidak bisa digantikan dengan perbuatan baik. Kalau untuk di tempat kepercayaan lain ada harus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik memang kita harus lakukan selalu, dan kita harus selalu melakukan perbuatan baik. Ya, tapi ingat, setiap kita manusia pasti pernah melakukan dosa, dan kita selalu bisa melakukan dosa. Dan kehidupan kita sehari-hari pun seringkali membuat Tuhan itu menangis. Nah, dosa itu harus ditebus oleh darah Kristus. Ya, yang bisa menebus dosa kita hanya melalui Yesus Kristus. Ya, kita akan lihat coba untuk orang yang percaya. Ini tadi kan kemana perginya orang-orang yang tidak percaya. Kita akan lihat kemana sih perginya orang-orang yang percaya. Next. Bisa minta tolong PowerPoint-nya, Sam? Bu. Ya, orang-orang percaya kemanakah? Semua orang percaya merasa, nah, kita enggak ya? Ini kita enggak ya? Apakah ini video? Semua orang percaya merasa itu bukan tugas saya. Adakah di antara kita di sini merasa bahwa ini bukan tugas kita, tapi ini adalah tugas pendeta? Dan Ini adalah tugas kita, Bu. Ini adalah tugas kita ya. Nah, Ciami, hebat. Ya. Seringkali orang-orang percaya itu merasa, aku tuh nggak pandai bicara, aku tuh nggak bisa, dan aku tuh malu, aku tuh takut. Dan ada lagi yang merasa bahwa tidak layak atau nggak pede. Lah, lebih celaka lagi, merasa nggak punya waktu, sangat sibuk. Nah, kalau orang-orang percaya yang seperti ini, kemana dia? Sama nggak kira-kira dengan orang yang tidak percaya? Sama nggak kira-kira? Yang tidak percaya masuk neraka. Yang tidak percaya masuk neraka. Tapi kalau orang yang percaya, dia nggak mau melakukan tugas itu, kira-kira bagaimana? Sama, Bu, sama orang yang tidak percaya. Sama ya? Nah, Sama, Bu. bahwa kita orang yang percaya, kita harus melakukan amanat agung yang Tuhan mau. Ya, yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kira-kira apa yang ada di dalam bayangan ibu-ibu? Apa ya yang akan kita lakukan untuk membuat orang yang belum percaya ini menerima keselamatan, anugerah? Mungkin kita nggak usah muluk-muluk deh. Kita nggak usah berpikir ke jauh-jauh. Kita bawa Alkitab, kita nginjilin orang. Nggak perlu. Kita lihat di sekitar kita. Misal nih, di pembantu rumah tangga kita. Ya. Atau mungkin ada nih ipar kita, adik kita, orang tua kita, mertua kita yang belum percaya. Pernah nggak kita doain mereka terus-menerus? Dan pernah nggak kita kita injili dan kita ceritakan tentang keselamatan itu? Bapak Ibu, Alkitab tuh memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus datang untuk melakukan 3 hal, ya. Yang pertama, dia datang untuk mengampuni masa lalu kita. Yang kedua adalah kita akan menemukan tujuan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan menyediakan tempat di surga untuk kita. Ya, ini adalah orang-orang yang percaya, dan di dalam Alkitab Tuhan juga sudah menyediakan hal yang luar biasa untuk kita terima nantinya. Ya. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan demikian. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Ini di sini dikatakan bahwa semua orang ya menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, artinya apa? Bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus dan kita mengenal hati Bapa, bahwa Dia sangat baik, Dia mengasihi kita dan Dia menyelamatkan kita. Dan Dia mengasihi kita tanpa syarat. Kalau manusia loh ya, kasih manusia itu pasti ada syaratnya. Benar nggak? Saya mengasihi Buning karena Buning mengasihi saya. Tapi gitu nggak ya, Bu? Enggak ya? Setiap kali manusia tuh ada syaratnya kalau mengasihi. Kalau kamu ngasih saya mengasihi kamu. Kalau enggak, ya nanti dulu. Ya, sedangkan Tuhan tidak pernah. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat dan Dia tidak pernah melihat kita tuh siapa dan kita tuh kayak apa, tapi Dia menyediakan kasih itu buat kita dan Dia menganugerahkan keselamatan. Nah, Tuhan hanya menginginkan satu hal dalam hidup kita. Kita sudah dipilih, kita sudah dikasihi, bahwa Tuhan menginginkan kita meneruskan amanat agung. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana panggilan hidup yang Allah kehendaki dari kita? Bagaimana panggilan hidup yang Allah kehendaki dari kita? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa Allah punya otoritas atas diri kita, atas kita. Yang kedua adalah manusia diciptakan dengan tujuan penciptanya. Ya. Dengan tujuan penciptanya. Nah, yang ketiga adalah panggilan hidup tersebut ditujukan kepada kumpulan orang-orang percaya yang memiliki karya keselamatan. Itu yang Tuhan mau. Ya, bahwa panggilan hidup ditujukan kepada kumpulan orang-orang percaya, yaitu kita ini. Ya, kita ini. Ini adalah panggilan hidup yang Allah kehendaki dari kita. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah punya otoritas atas hidup kita. Ya. Yang kedua adalah manusia diciptakan dengan tujuan penciptanya. Yang ketiga adalah panggilan hidup itu ditujukan kepada kumpulan orang-orang percaya. Jadi panggilan itu ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu-ibu, pilihan Tuhan atas hidup kita ini merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ingat bahwa Tuhan menghendaki kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Kira-kira ibu-ibu bisa terima di sini atau masih ada gambaran yang membuat apa aku bisa? Kan itu pekerjaan pendeta. Itu kan bukan pekerjaan saya. Ada yang merasa begitu? Atau ini adalah tugas kita? Ya, tugas kita. Orang percaya. Ini adalah tugas kita yang sudah menerima keselamatan. Betul. Tugas kita yang sudah percaya dan kita sudah menerima keselamatan. Ya. Nah, Tuhan tuh menghendaki bahwa kita itu harus bisa mengabarkan keselamatan ini. Membagikan anugerah keselamatan ini kepada orang yang belum percaya. Memang sih tidak mudah ya, sulit. Tapi kita nggak boleh merasa kita tuh nggak bisa apa-apa. Merasa kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita merasa seperti ini, terus anugerah yang Tuhan berikan buat kita hanya untuk kita sendiri. Nanti pada saat kita pulang, Tuhan akan tanya, sudah berapa jiwa yang kau berikan buat aku? Bukan Tuhan tanya, berapa sih rumahmu? Berapa sih mobilmu? Amin. Tapi Tuhan akan tanya, apa yang sudah engkau lakukan untuk aku? Itu yang Tuhan akan tanya. Ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil itu berlaku bagi setiap orang percaya. Ini harus dilakukan untuk orang-orang yang percaya, bukan hanya di tempat diri kita saja. Ya, coba ya, kita akan lihat tayangan film ini.
Sandra! Hey! Baru nyampe juga? Yuk, masuk! Tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisi. Halo? Helen? Akhirnya, San. Kamu tuh kemana aja sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat. Iya, sorry ya, gak kedengeran tadi. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kamu sekarang lagi di gereja ya? Iya. Jadinya kapan ngajak aku ke gereja kamu? Ntar, kapan? Buktinya sekarang aja nggak jadi kan? Soalnya aku tuh merasa sendiri tau nggak, di sini sepi. Pengen banget ngerti soal Alkitab. Ya, paling nggak aku punya pegangan hidup lah. Iya, Bawel. Oke? Ya. Bye. Halo? Jadi lagi. Mau kapan? Ini apaan sih? Penasaran deh. Surprise dong, namanya juga kado. Masa dibilangin di sini sih? Repot-repot amat. Yuk. Silakan. Ih, thank you banget ya, Lan. Lucu. San. Ingat ya, friends forever. Ya? Oke? Thank you ya. Bentar ya. Sebentar ya. Iya, Jo. Sekarang. Oke, aku ke sana. Lan, gue cabut dulu ya sekarang ya. Ada urusan dadakan yang penting banget. Soal gereja, tenang aja. Ntar kita atur waktu lagi, tapi jangan sekarang, ya? Iya. Tapi kapan ya? Gue butuh banget. Iya, pasti. Thank you ya sayang ya kadonya. Friends forever. Sandra, sahabat. Aku sekarang ada di neraka karena kamu. Setiap hari kita selalu bersama. Tapi kamu tidak pernah mau menunjukkan jalan keselamatan. Kamu tidak pernah mengingatkan aku pada Tuhan. Kamu menyimpan jalan keselamatan untuk dirimu sendiri. Kamu membiarkan aku hidup tanpa pegangan dan tersesat karena kamu tidak memperkenalkan aku pada Tuhan. Sekarang aku berada di neraka. Kamulah yang menyebabkan semua ini. Kamu tahu bahwa Tuhan itu benar. Kamu menyembunyikan kemuliaannya dariku. Memang, kamu memang mengajarkan aku banyak hal. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak mengajarkan aku tentang jalan keselamatan? Sekarang sudah terlambat. Aku terkurung di neraka. Panas. Dan aku sangat menderita. Aku selalu memanggilmu sahabat. Sekarang aku sadar. Itu semua salah. Aku sudah mencapai akhir hidupku dan sayang. Ternyata aku tidak dapat memanggilmu sahabatku.
pasti ajak kamu ke gereja Lan besok. Pasti. Pasti. Kak, Heleni ada? Kak, kakak sakit ya? Mukanya kelihatan pucat. Enggak. Helen kenapa, Kak? Dia ada kan di rumah? Saya mau jemput dia ke gereja, Kak. Helen semalam kecelakaan. Dia udah meninggal. Kak, jangan bercanda, Kak. Saya serius, saya mau jemput Helen ke gereja, Kak. Emang aku kelihatan bercanda? Aku serius. Helen udah meninggal. Semalam. Dia kecelakaan. Kamu kan sahabatnya. Masa kamu nggak tahu sih? Mimpi indah, hancur hati ini melihat semua ini. Lenyap, telah lenyap kebahagiaan di hati. Bisa menangisi semua ini, hancur hati ini melihat kau telah pergi. Gak mungkin. Ini aku menjadi gelap berkelabu. Aku kamu ke gereja. Mengubah seluruh hidup. Mengapa semua jadi perpisahan yang terjadi di antara kita berdua. Ku akan menanti sebuah keajaiban yang membuat kita bisa bersama kembali. Bu Ibu udah nonton filmnya? Sudah, Bu. Sudah film lama itu. Ya, Sudah, betul. Bu. Betul, film lama. Tapi itu mengingatkan kita sebagai orang percaya. Betul ya? Mengingatkan kita sebagai orang percaya yang tetap harus mau memberikan waktu untuk orang, apalagi ini minta ke gereja. Orang yang nggak ke gereja aja kita berusaha untuk membuat mereka mau untuk menerima Yesus. Betul kan? Tapi selalu sibuk dengan kehidupannya. Akhirnya terlambat. Ya, temannya masuk neraka. Nah, kalau ini terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Ya, nggak usah jauh-jauh, dah kita bawa Alkitab kemana-mana. Ya, tapi kita dari lingkungan kita dulu, yang terdekat kita dulu, saudara kita, ya, atau mungkin tetangga kita, ya, sahabat kita. Nah, yang paling dekat lah, yang paling dekat dulu. Kita punya target setahun satu orang, ya, atau mungkin 2 tahun satu, itu nggak apa-apa, tapi kita punya target. Jangan sampai kita hidup tidak punya target sama sekali. Siapa sih yang akan kita limbahkan, berikan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita, supaya teman kita, sahabat kita
keluarga kita atau orang-orang sekitar kita tuh bisa menerima anugerah keselamatan itu seperti kita. Ya, itu yang Tuhan mau. Jangan sampai Tuhan meminta pertanggungjawaban kita nantinya apa yang sudah kita buat. Ya, nah saya akan sharing beberapa waktu lalu saya pernah menjadi utusan dari gereja. Waktu itu saya dari sinode GKI. Saya pergi ke Korea. Di Korea itu pun saya melihat PI atau penginjilan mereka tuh ngambilin orang-orang yang di pinggir jalan, dikumpulin, ditaruh dibawa ke gereja. Mereka dikasih sabun untuk mandi, dikasih jaket pas hari dingin ya, terus kasih makan. Setelah itu diberikan pengenalan tentang Yesus, siapa itu Yesus. Luar biasa. Nggak taunya dengan perbuatan itu yang dilakukan, itu sangat-sangat memberkati dan mereka akhirnya bisa menerima Yesus. Ini yang saya lihat pada saat saya di Korea. Dan saya pun mempunyai keinginan bahwa famili saya banyak sekali yang ada di China, di Tiongkok, itu mereka belum menerima Yesus. Dan pada saat saya pergi ke Tiongkok dan saya bertemu dengan mereka, hari pertama mereka merasa aneh dan sangat aneh terhadap saya. Karena pada saat setiap kali makan, mereka jamu saya makan, saya selalu kan berdoa. Tapi mereka nggak peduli, comot-comot tetap makan. Ya, mereka pakai sumpitnya tetap makan. Saya masih berdoa, mereka makan. Tapi setelah besoknya mereka merasa aneh dan mereka nanya, kamu tuh ngapain? Dia manggil saya Ling ya. Kamu tuh ngapain Ling? Kok berdoa ya kamu? Iya, aku berdoa. Buat apa kamu berdoa? Dia bilang gitu. Lalu saya ceritakan bahwa berdoa itu kita mengucap syukur pada Tuhan. Ya, bahwa kita masih bisa menikmati makanan di atas meja seperti ini. Banyak orang yang tidak bisa menikmati makanan seperti kita ini. Ya, Tuhan memberikan kita kesehatan bisa menikmati. Ya begitu, kita mulai masuk penginjilan. Nah, singkat kata, saya setiap tahun saya mengunjungi 2-3 kali terhadap mereka. Mulailah mereka, pada saat saya datang yang ketiga kalinya, kalau saya mau pulang, dia minta untuk didoakan. Doain dong, tinggalin berkat buat kita. Walaupun mereka tidak ke gereja, tapi mereka sudah mulai mengenal siapa Yesus itu. Itu pelan-pelan. Ya, saya mulai belajar, pengen seperti Bu Ning, bisa pergi kemana-mana. Saya belajar, saya pergi ke Kalimantan. Saya juga pelayanan di sana, mengisi wanita, khusus wanita. Sebab wanita di tempatnya Kalimantan Tengah, pedalaman itu, mereka yang kerja, suaminya tuh di rumah. Ya, belum lagi mabuk kalau pulang. Ya, kalau pagi hari saya dengar dari anak-anak, kan ini kebetulan saya di tempatnya Christophorus itu ada sekolahan. Kalau pagi anak-anak kecil itu selalu cerita begini, tadi malam mama papaku berantem, ngelempar sendok ke kepalanya mama, ngelempar garpu, ada yang bilang gitu, nancep di kepalanya mama, untung nggak kena mata. Bisa bayangin nggak kehidupan seperti itu? Itu perlu disentuh. Kita harus ke sana, kita memberikan pengertian mengisi seminar kepada ibu-ibu di sana. Setelah itu, hari berikutnya kepada para suami. Hari ketiganya, dua-duanya harus datang. Nah, pelan-pelan, walaupun mereka tuh sudah mengenal tentang Yesus, mengenal tentang Tuhan Yesus, keselamatan, tapi kehidupan mereka tidak memancarkan Tuhan Yesus. Tapi sedemikian rupanya membuat anak-anak ini merasa ngeri dengan kehidupan mama papanya. Ya. Dan ini pun perlu kita benahi, perlu kita memberikan pengarahan kepada mereka. Atau mungkin kita lihat dengan keluarga adik kita, atau keluarga tetangga kita, atau mungkin sahabat kita yang masih berantakan, kita mulai memberikan pengetahuan kepada mereka. Kita bercerita ya tentang kehidupan. Memang nggak mudah Bapak Ibu, ya nggak mudah kita masuk di dalam kehidupan orang kalau orang itu nggak cerita kepada kita, betul? Ya, kalau orang itu cerita kepada kita, kita masuknya gampang. Nah,
saya pergi ke Kalimantan, saya saya mengisi seminar wanita. Nah, kalau wanita yang di tempat Kuning ini sudah luar biasa semua, pengenalan tentang Yesusnya sangat luar biasa. Sedangkan di Kalimantan ini, menuju ke Kalimantan aja saya harus dari Semarang, Surabaya ke Palangkaraya. Palangkaraya masih naik mobil lagi sekitar 9 jam lebih. Sampai sana sudah nggak ada listrik sama sekali. Selama saya ada di sana tidak ada namanya handphone, ya, nggak ada handphone sama sekali. Saya udah cerita sama suami, Pap, nanti kalau tiba-tiba handphone nggak bisa dihubungin, kamu nggak usah bingung ya. Tapi namanya suami 5 hari nggak dengar suaranya istrinya yang biasanya ngoceh-ngoceh, nggak ada suaranya, dia nyariin nggak bisa. Ya, dia merasa aneh dan dia minta didoakan di gereja. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki kita bisa memenuhi panggilannya, yaitu harus memenuhi amanat agung. Ini saya di Kalimantan Tengah. Saya harus naik klotok kalau mau pergi nih. Ini kehidupannya, Ibu mesti tahu ya, Bu ya, Bu Mariani, bahwa mereka di sana perempuan yang kerja ya, Bu. Dan ini ada 3 orang ibu dari Jerman, dia tuh melayani di sana 30 tahun. Dari mereka muda sampai mereka sudah tua. Dan mereka harus kembali ke Belanda karena kalau Belanda kan ada di cover asuransi kesehatan. Jadi kalau ada apa-apa, negara yang akan mengcover mereka. Kalau di Indonesia mereka nggak bisa. Mereka harus pulang. Dia 30 tahun di sana. Dia hidup di tengah hutan. Luar biasa ini. Ini di Tanah Grogot. Ada yang pernah ke Tanah Grogot? Nah, kita ini pas waktu mission trip ke Hong Kong. Ya, ini saya di Taiwan. Taiwan ini ABK. Dan kita di sana memberikan pengetahuan untuk mereka. Apa yang harus mereka lakukan di sana, dan kalau ada apa-apa bisa menghubungi orang kita Indonesia yang ada di Taiwan. Cerita sekilas tentang apa yang sudah saya lakukan. Itu banyak hal yang harus kita kerjakan, tapi kita nggak perlu jauh-jauh harus kemana-mana seperti itu. Tapi yang Tuhan inginkan kita tuh lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan jangkauan kita. Di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38, ada yang bisa tolong saya bantu baca? Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pekerjaan itu adalah kita. Ya. Tuhan mau kita melakukannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita dapat terlibat di dalam penginjilan? Bagaimana sih? Sedangkan kita sudah mengenal hati Bapa. Dia mengasihi kita dan memberikan anugerah keselamatan. Ya. Nah, bagaimanakah saya ini bisa terlibat di dalam penginjilan? Yang pertama adalah kita harus bisa memahami, terlebih dahulu kita memahami keselamatan, tentang keselamatan. Dan kita juga berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan. Sebab apapun yang kita punya, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Apa yang kita punya bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, ubahlah cara pandang kita. Ya, lakukan yang terbaik. Seolah-olah hidup kita tuh hanya sampai dengan hari ini. Sehingga kita bisa menjadi kitab yang terbuka. Itu yang Tuhan mau. Pada saat kita bisa melakukan seperti kitab yang terbuka, orang bisa melihat apa yang kita lakukan, orang itu akan merasa, oh beda ya, orang yang sudah mengenal Yesus, beda ya dengan kehidupannya seperti orang yang belum mengenal. Yang dilakukannya sangat baik, dan baik bisa dirasakan. Kehadiran kita itu dirasakan. Ya.
bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Pada saat kehadiran kita itu bisa dirasakan, maka mereka juga bisa merasakan Yesus ada di dalam kehidupan mereka juga. Itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat 4M. 4M yang harus kita lakukan pada saat kita akan melakukan amanat agung, ya. Yang pertama adalah kita mendoakan. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa bagi orang-orang yang terhilang. Kita memohon hati yang dipenuhi dengan belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, kita harus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Kita berdoa agar kuasa Allah bekerja melalui hidup kita. Kita mulai mendoakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita berdoa untuk agar mereka diselamatkan. Kita berdoa. Itu kekuatan doa itu sangat luar biasa. Jangan sampai keselamatan, anugerah keselamatan itu hanya kita pack untuk diri kita sendiri. Tapi kita lupa membagikan kepada orang lain. Sebab itu adalah tugas kita. Bukan hanya tugas pendeta. Ya. Ini penting sekali bagi kita untuk memiliki daftar doa. Daftar orang-orang yang akan kita doakan. Keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, ya. Pokoknya orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang kita rindu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Punya kebayang nggak kira-kira video tadi? Ya. Orang-orang terdekat kita yang butuh yang didoakan, yang butuh diselamatkan. Bayangkan, teman kita minta diajak ke gereja, kitanya nggak punya waktu. Sampai akhirnya orang itu dipanggil pulang. Rasanya dosa nggak kita? Pada saat nonton film tadi, saya berkali-kali saya merasa ada rasa bersalah. Karena si A ini belum diselamatkan, si B itu belum diselamatkan. Memang itu pekerjaan Roh Kudus. Yang penting saya sudah menceritakan, membagikan kabar keselamatan itu kepada mereka. Dan saya pun membawa mereka ke dalam doa. Itu yang paling penting, ya. Jadi kita harus membuat daftar doa siapa yang akan kita doakan untuk diselamatkan. Nah, yang kedua dari 4M tadi mendoakan, yang kedua adalah membangun hubungan. Kita harus bisa membangun hubungan. Setelah kita berdoa dengan orang tadi, kita perlu membangun hubungan dengan mereka. Ya. Yang penting di dalam membangun hubungan adalah bagaimana kita belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjadi sahabat bagi mereka. Pada saat kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dan menjadi sahabat, itu kita bisa membangun jembatan agar Kristus dapat masuk ke dalam hidup seseorang. Itu penting. Ya. Setelah yang kedua tadi yaitu membangun hubungan, yang ketiga adalah memberitakan Injil. Nah, kita membagikan anugerah keselamatan. Mulailah kita untuk memberitakan keselamatan atau mengabarkan Injil, ya. Membagikan anugerah keselamatan itu kepada orang-orang yang sudah kita doakan dan hidup bersama-sama dengan kita, atau orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Mungkin pasangan hidup kita, ya, pembantu kita, mertua kita, orang tua kita, anak, menantu dan sebagainya yang terdekat dengan kita. Kita harus bisa memberitakan Injil, membagikan anugerah keselamatan itu buat mereka. Urusan mereka nerima atau tidak, itu adalah urusan Roh Kudus. Yang penting tugas kita adalah membagikan kabar keselamatan itu. Ya. Lalu yang keempat adalah kita harus muridkan mereka. Bangun terus hubungan dengan mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, yang telah menerima. Terus tolong mereka untuk menemukan keluarga dalam Kristus. Kalau kita pas kumpul, pas kita berdoa, maksudnya pada saat kita berdoa dan orang itu mau menerima anugerah keselamatan, kita harus bisa membangun hubungan dengan mereka, dan kita juga harus bisa menjadi teman terhadap mereka. Dan yang terlebih pada saat dia sudah menerima, dan itu ada misal nih terjadi di Hong Kong, pada saat dia menerima, lalu kita harus menemukan gereja setempat yang bisa menaungi si orang ini
Sehingga orang ini tidak menjadi terhilang lagi. Tapi dia merasa benar-benar anugerah keselamatan itu bisa dia terima. Sampai akhirnya boleh dirasakan. Ya. Nah, ibu-ibu, tantangan yang harus kita hadapi pada saat kita akan mengabarkan Injil ke seperti saya sampai ke luar, itu adalah tantangannya satu bahasa, yang kedua budaya. Ya. Yang ketiga mungkin cara memandang hidup. Dan yang keempat adalah dana. Ini yang pasti. Sebab kan kalau kita mau pelayanan pasti kita membutuhkan apa? Dana. Betul ya? Membutuhkan dana. Ya, kita akan mengalami kesulitan di budaya maupun bahasa. Ya. Nah, untuk semua ini Tuhan tuh mencari. Ya, Tuhan mencari siapa sih dan bagaimana sih yang dicari, kriterianya seperti apa orang yang akan Tuhan pakai ini. Padahal orang percaya ini sudah diberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma dan tanpa syarat. Ya. Nah, syaratnya yaitu pertama adalah orang ini memiliki hati sebagai memiliki pribadi sebagai pelayan Tuhan yang rendah hati. Dia mempunyai hati rendah hati, ya. Dan dia mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Lalu orang ini mengabdikan hidupnya di dalam pelayanan dengan sukacita. Enggak mengabdikan hidupnya pelayanan terhadap kepada Tuhan, tapi dia tidak bersukacita. Tapi Tuhan maunya bersukacita. Ini adalah syaratnya. Lalu melakukan pekerjaan mulia yaitu berkarya bagi Tuhan dan jangan pernah mundur sebelum kita melangkah. Itu yang Tuhan mau. Sebelum kita melangkah jangan kita mundur. Jangan takut dulu. Jangan-jangan nanti ya, jangan-jangan nanti begini begitu. Tapi kita lakukan yang harus kita lakukan. Kita melakukan hal yang baik dan hidup kita menjadi kitab yang terbuka, yang membuat orang bisa mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kerjakan semua hal baik yang kita bisa dengan semua sarana yang kita ada. Ya. Dengan semua cara yang kita bisa. Saya ulang, kerjakan semua hal baik yang kita bisa dengan semua sarana yang kita ada. Dengan semua cara yang kita bisa, pada semua waktu yang kita bisa. Kepada semua orang yang kita temui sepanjang kita bisa. Amin. Bahwa Tuhan menghendaki, mempunyai syarat bahwa kita harus memiliki pribadi sebagai pelayan Tuhan yang rendah hati. Enggak sombong. Ya. Dan mengandalkan kuasa Tuhan saja di dalam kehidupannya. Kuasa dan pertolongan Tuhan. Mengabdikan hidup dalam pelayanan dengan sukacita. Seperti Bu Ning ini, pelayanan dengan sukacita. Apapun kondisinya selalu sukacita. Dan melakukan pekerjaan mulia, yaitu berkarya bagi Tuhan, jangan pernah mundur sebelum melangkah. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itulah sekilas tentang mengenal hati Bapa. Ya, mengenal hati Bapa, yaitu bahwa Bapa memberikan kita anugerah keselamatan. Dia mengasihi kita tanpa syarat dan dia menganugerahkan keselamatan untuk kita. Tapi ingat bahwa keselamatan itu tidak boleh kita pegang sendiri. Keselamatan, anugerah keselamatan itu pun harus dibagikan kepada orang lain yang belum menerima. Jangan seperti film tadi yang membuat akhirnya jadi kita gelo sendiri. Akhirnya kita merasa berdosa sendiri. Ya, dan Tuhan akan menuntut kita. Dia akan menanyakan kita pada saat kita pulang. Amin.